Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala babu ijradi ahkamin nasi 'ala al-zahiri. Wasarabirihim Allah ta'ala. Qala Allah ta'ala wa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata faqulu sabilahum. Alhamdulillah, syukurullah, alhamdulillah, syukur Allah atas segalanya. Balik bersama-sama untuk bacaan kita Riyadhus Shalihin sampai pada bab ijratin nas. Ijrat ahkamin nas ala dhahir, menjalankan hukum orang lain atas zahir. Artinya menghukumi orang lain sesuai dhahir. Islam itu datang dengan syariat. Jadi hukum yang kita pakai adalah hukum syariat. Apa itu syariat? Yang dibawa oleh Muhammad itu sudah jelas ya, syar'i. Syar'i adalah segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada Muhammad dan disampaikan kepada kita. Tapi di sini maksudnya secara zahir syariat. Kita itu diperintahkan kalau menganggap orang dari yang terlihat yang tampak, kita tidak bisa menghukumi orang dengan isi hatinya. Kenapa? Karena kita tidak tahu isi hati orang. Nabi Muhammad itu diutus dikatakan oleh ulama dengan syariat dan dengan hakikat. Tapi hukumnya Rasulullah menggunakan syariat. Bahkan Rasulullah tahu ada orang-orang munafik pura-pura Islam, tapi mereka zahirnya syahadat diterima oleh Rasulullah SAW. Karena ada beberapa Yahudi Mekah syahadat pura-pura Islam. Rasulullah tahu, dan Rasulullah masih isyarat sama sahabat. Tandanya dia munafik adalah enggak sholat subuh berjamaah, enggak mau sholat isya berjamaah. Itu tanda-tandanya. Kasih tahu. Tapi Rasulullah enggak pernah menghukum mereka. Ini tangkap ini munafik, langsung bunuh saja. Yang kelihatan baru dihukum. Kalau dari awal tidak kelihatan, dibiarin. Selagi enggak melakukan kejahatan. Begitu aturan Islam. Pertama dalilnya zahir ayat Allah, zahir firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata faqulu sabilahum. Kalau mereka taubat, kalau mereka sholat, kalau mereka zakat, maka biarkan mereka, jangan diperangi, jangan ditawan. Jadi ini dikatakan oleh ulama, secara zahir orang sudah taubat, artinya syahadat masuk Islam, sudah sholat, sudah zakat, nggak boleh diserang lagi. Ini perintahnya seperti itu. Lawan perangi orang kafir dengan apa? Dengan taubat. Apa? Perangi orang kafir sampai taubat, artinya syahadat, sholat, zakat, lalu biarkan mereka, nggak boleh diapa-apakan. Zahirnya ayat tidak ada ngomong sampai kalian pastikan hatinya Islam, tidak bisa. Karena memang kita tidak bisa memastikan hati orang lain. Kita tidak bisa pastikan. Ada orang yang berpikir dia syahadat, saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah, sambil nangis sekalipun, terus dia sholat, dia ini dan itu, kita tetap masih belum tahu isi hatinya. Ada kan berkali-kali kisah-kisah orang yang zahirnya masuk Islam ternyata tidak. Ada dua orang di zaman Khalifah Abbasiyah, syahadat masuk Islam, pergi ke Madinah, tinggal di Madinah, dan orang-orang Madinah sebagian kenal dengan mereka, orangnya rajin sedekah dan rajin ibadah. Orangnya rajin sedekah dan rajin ibadah. Di saat yang sama Khalifah Nuruddin Zinti, beliau bukan orang Madinah, tinggal di Madinah, tinggal di luar. Khalifah Abbasiyah, beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW, dan Rasulullah di mimpinya minta tolong. Sekali, dua kali, tiga kali.
Pertama tanya sama ulama-ulama di zamannya, tafsirnya apa? Gak ada yang tahu. Rasulullah minta tolong tafsirnya apa? Tafsir kedua sampai mimpi ketiga baru dia dapati Rasulullah menunjukkan gambar dua orang yang sedang melakukan kejahatan. Berangkatlah mereka ke Madinah. Rasulullah minta tolong dari dua orang ini. Sampai ke Madinah, beliau datang bagi-bagikan harta. Semua penduduk Madinah ikut. Dan dulu nggak sebanyak sekarang. Dibagi semua dapat dan beliau sendiri yang nungguin, yang melihat satu persatu. Dicari nggak ada dua orang itu. Sampai beliau tanya, nggak ada lagi orang di sini, nggak ada ya Rasulullah sudah tempat ya Khalifah Nuruddin nggak ada lagi, semua sudah dikasih. Sama sekali nggak ada. Tinggal ada pendatang dua orang yang solehah, yang dua-duanya orang soleh. Siapa mereka? Dicari, dipanggil. Ketika dipanggil beliau ini yang dihadapi Rasulullah. Padahal orang-orang tanya orang soleh. Ditangkap oleh beliau. Terus beliau nyuruh geledah rumah. Di geledah rumahnya tak ada apa-apa, cuma ada sejadah buat sholat. Ayo nih, geledah lagi. Ternyata di bawah sejadahnya ada lubang. Lubangnya itu menjalar ke makomnya Rasulullah SAW. Ini kisah yang terkenal. Ada orang yang mencuri jasadnya Rasulullah SAW. Jadi dua orang tadi, orang Islam, ngaji Al-Quran, sedekah, segala macam, tinggal di Madinah buat apa? Mau mencuri jasad. Kenapa? Kata dia, dua orang ini Yahudi, kafir, baca Al-Quran. Dia dapatnya di Al-Quran, Allah tak akan adab satu kaum selagi ada Nabi Muhammad. Makanya dia mengambil Nabi Muhammad jasadnya, biar orang Madinah kalah, dihancurkan. Mau diambil jasad Nabi Muhammad. Yang di Al-Quran mengatakan Allah bi'anti wa hum antabihim. Allah akan adab satu kaum selagi engkau masih bersama mereka. Ini memang tapi nggak bisa dihukumi. Nah, tugas kita tauhid saja. Masalah batin kayak gitu nggak usah takut. Allah yang jaga. Kalau dalam Al-Quran kita kan nggak mungkin tahu. Nah, seperti tadi kejadiannya, pasti Allah bakal menjaga. Kalau tauhid kelihatan, so kita hukumi dengan tauhid. Ayat hadis selanjutnya lebih dijelaskan lagi daripada ayat tadi, lebih detail lagi sedikit. Nah, kalau ayat tadi faqallu sabilahum, biarkan mereka. Hadis ini mirip dengan ayat tersebut. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yuqimu sholata wa yu'tu zakata, fa idza fa'alu dzalika asamu minni ma'ahum wa lahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala." Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, orang kafir, hatta yashhadu, sampai mereka bersaksi an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jadi kapan diperangi para kafir? Sampai satu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yuqimus shalah, dan mengerjakan salat, yu'tuz zakat, mengeluarkan zakat. Ketika mereka salat, mengeluarkan zakat, fa idza fa'alu dzalika, kalau mengerjakan itu semua dari syahadat, salat, zakat, asamu minni dima'ahum, mereka menjaga dariku darah mereka. Artinya mereka sudah mengamankan darahnya, tidak boleh diperangi. Wa amwalahum, dan mereka menjaga harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya kalau mereka melakukan kejahatan di Islam baru dihukum dengan hukum Islam. Setelah syahadat, kekufurannya aman, beres, sudah hilang. Nggak boleh diapa-apakan, uang badannya nggak boleh, kecuali dengan hukum Islam. Artinya kalau dia hutang harus bayar, mencuri harus dikembalikan dan dihukum tangannya, dan seterusnya. Wa hisabuhum 'ala Allahi ta'ala, dan hisabnya mereka, artinya yang mereka sembunyikan, mereka tutupi dari batinnya mereka, yang tak kelihatan orang, dari sirnya mereka, itu ditanggung oleh Allah.
Artinya akidah yang mereka yakini sesat yang tidak kelihatan, kita nggak bisa koreksi. Disuruh tafwid amri wa batinihim ilaihi subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh mempasrahkan urusan batinnya kepada Allah, batin mereka yang ada dari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah nanti yang atur, rahasia itu semua hanya Allah yang tahu dan Allah yang atur. Baik iman, kufur, nifaq. Rasulullah SAW hanya memerintahkan menghukumi dengan zahir omongan mereka, ucapan mereka, ataupun amal mereka. Nah, lihat ya. Nah, di sini kan jelas. Pokoknya kalau ada syahadat, sholat, mau zakat, gak boleh apa-apa, darahnya haram, hartanya haram, kita haram. Kecuali memang kalau nanti habis syahadat Islam, pas Islam dia melakukan kejahatan lagi, dihukum sesuai kejahatannya, betul. Tapi setelah syahadat langsung sebetulnya, setelah syahadat itu langsung gak boleh apa-apa dulu. Setelah syahadat, tapi kan belum sholat ya, masa habis syahadat langsung sholat, kan perlu wudu, perlu suatu sholat. Intinya setelah syahadat gak boleh apa-apa. Diajari dulu cara sholat. Kalau mau sholat beres, mau sholat baru dihukum. Begitu caranya. Ini hadis jelas sekali ya, jelas sekali. Kalau kita itu hukumnya orang dengan hukum zahir. Nah nanti kalau ada bukti-bukti lain yang menunjukkan kekufuran dia, baru dihukumi dengan bukti tersebut. Padahal setelah Islam masih sujud sama berhala, baru itu lain hukumnya. Tapi setelah Islam ada melakukan kejahatan yang tampak di mata, tidak bisa dilakukan. Ini hadis saya tidak mirip dengan ayat tersebut dari ayat pertama. Hadis selanjutnya nomor 2. Abdullahi Tariq bin Ashir. Jadi Ibni Ashir radhiyallahu anhu. Asyam ibn Asyam radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillahi, dan dia kufur, tak percaya dengan yang disembah selain Allah, harum maluhu, haram harta dia kita ambil, damu hartanya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisab mereka atas Allah. Sekali lagi ini hadis yang persis mirip dengan hadis. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah lalu kufur dengan selain Allah, dia kufur yang tak percaya dengan Tuhan selain Allah, memang harus kita ingat. Ini ada sedikit pembahasan masalah kafir, kalimat kafir. Kafir itu artinya ingkar, nggak percaya. Jadi kalau orang kita orang Islam, kita Islam ini dianggap sama orang di luar Islam kafir agamanya mereka. Jadi kayak dulu Islam Muslimin saat menyembah Allah, dianggap oleh orang musyrik mereka telah kufur, nggak nyembah berhala. Makanya bahasanya Rasulullah, kafara bima yu'badu min dunillah, kufur dari yang disembah selain Allah. Jadi memang kalimat kufur itu dipakai untuk orang yang bertentangan kepercayaannya. Kita melihat orang Yahudi, kita bilang Yahudi kafir. Yahudi bilang kita, dia juga kafir sama mereka, karena kita kufur dengan ajarannya mereka. Dan itu bahasa wajar ya. Di akhir zaman ini banyak yang mengingkari kalimat kufur. Kufur itu bahkan kita kalau dibilang kafir, tapi kafir mereka, kafir menurut mereka kita senang. Oh kamu kafir agamanya Yahudi. Alhamdulillah memang saya kafir dari selain Allah, hanya iman kepada Allah. Begitu. Jadi kalimat kufur itu yang ingkar, nggak percaya. Kalimatnya begitu. Nah kalau kita dibilang kafir sama orang kafir, kan berarti kita kafir dari agama mereka. Itu nggak masalah. Yang bahaya itu Muslim sama Muslim bilang kafir. Itu kalau ada yang mengatakan Muslim hai kafir, salah satunya kufur. Dari hadis Rasulullah SAW ya, apabila bihi ahad. Ada Muslim ngomong kepada Muslim, hai kafir, ini baru bahaya. Kenapa? Karena kalau kita Muslim ngomong ke Muslim yang lain kafir,
dia nggak iman sama Allah. Kalau begini salah satunya jadi kafir. Kalau yang kita tegur nggak kafir, berarti kembali ke ukurannya sama kita. Jadi ada salah satu hal yang mengkafirkan kita. Apa itu? Mengkafirkan orang Islam. Orang Islam kita bilang kafir, padahal dia nggak kafir. Malah kita yang menghukumi. Hati-hati ya. Jangan sampai menghukumi kafir. Jadi ini di hadis ini tidak penting ini. Kita jangan sampai menghukumi orang hanya dengan amal kecil, langsung kita hukumi kafir, murtad atau syirik. Ya orang ziarah kubur, jangan langsung dibilang di kubur syirik. Apa yang dilakukan di kuburan? Apakah dia menyembah selain Allah? Kita nggak tahu nih. Pas dia doanya minta sama siapa? Normalnya sih minta sama Allah kan. Dan Rasulullah pun SAW seperti itu. Ajar suruh kubur, ziarah kubur. Karena juga kita kumulaga karena ziarah kubur ini akhirat. Sehingga kalau kita melihat orang ziarah kubur, nggak boleh kita bilang apa-apa. Ini bagi orang yang nggak percaya ziarah kubur. Apalagi kita udah percaya ziarah kubur hukumnya sunnah. Ini anggaplah orang-orang yang nggak percaya ziarah kubur sunnah. Jangan sampai mengkafirkan ziarah kubur. Kenapa? Apa kekufurannya itu apa? Datang ke kuburan, oh dia minta sama kubur. Kata siapa dia minta sama kubur? Kamu melihat, kamu mendengar. Kan banyak tuh orang-orang yang mengkafirkan itu cuma prasangka aja. Itu prasangka ya, orangnya nyembah kubur itu prasangka. Coba buktikan mana nyembah kubur kan? Nah, ada nggak nyembah kubur kita nggak? Mungkin ada orang-orang awam yang salah pekerjaan di kuburan ada, tapi itu nggak sampai kategori juga. Salah pekerjaan di kuburan ada sebagian orang awam. Tapi mengkufurkan tidak apa menyembah kubur belum ada muslim kayak gitu. Mungkin ada yang menghias berlebihan, membangun berlebihan, itu lain sebab fikih. Sehingga ini bagi ajaran yang mudah mengkafirkan orang lain, ingat dan saya semacam itu. Kita itu menghukumi dengan zahir. Kalau hanya dengan prasangka dan pekerjaan itu sudah membuat kubur yang bisa. Di Islam itu kita nih ya, syariat kita tuh ada omongan-omongan yang bikin kafir. Banyak. Omongan itu bisa kita atur kafir saat benar-benar bertentangan dengan hukum tauhid. Seperti orang ngomong Tuhan ada dua. Ayo. Saya nggak percaya ada Tuhan. Itu omongan kafir. Seperti itu ya. Bertentangan dengan sesuatu yang ma'lum minad din bid-darurah, yang harus diketahui secara syariat dengan pasti, dan orang muslim semua darurat tahu itu, jelas nyata tahu. Contohnya sholat wajib. Pernah nggak ada yang tahu orang muslim nggak tahu sholat itu wajib? Belum pernah. Semua muslim tahu sholat itu wajib. Al-Quran kitab Allah. Nah, kalau ada yang ngomong bertentangan baru kita ketahui dia kufur dari omongannya. Lalu ada omongan-omongan yang lain yang perlu dikoreksi. Pembicaranya niatnya apa? Contohnya, aduh, Islam ini membuat saya kesulitan. Mungkin gitu ya. Islam ini membuat saya kesulitan. Nah gini nggak kita bilang kafir. Aduh saya capek, Islam ini gimana sih? Bisa. Banyak orang akhirnya ngomong kayak gitu. Yang seperti ini nggak bisa dibilang kafir. Kenapa? Omongannya itu nggak ada zahir bahwa dia keluar dari Islam. Memang kalau dia ngomong Islam bikin capek, Islam bikin sulit, itu perlu ditanya, dilihat niatan kamu apa. Kalau kita tahu sudah niatannya nyata jelas dia merendahkan Islam, ingkar Islam, jadi faedahnya merendahkan, ingkar Islam baru jadi kafir. Kalau tidak. Contoh ngomong, lu nggak perlu surga, lu nggak takut sama neraka, ini bahaya. Bahaya ngomong kayak gini. Kalau omongannya merendahkan, ingkar, kafir. Betul. Nah ini omongan kayak gini yang dulu dikatakan sebagian sufi omongannya berbahaya. Karena ada sufi yang ngomong seperti itu. Aku nggak takut surga, kalau aku nggak perlu surga, aku nggak takut neraka. Kok kurang ajar banget ini orang. Ditanya kenapa, maksudnya apa? Kata beliau, yang aku harapkan itu ridho Allah, yang aku takutkan murkanya Allah. Ini lain cerita. Pemahamannya lain, nggak kufur itu. Aku nggak kepengen surga, ya tadi. Kecuali ada Nabi di dalamnya. Nah, itu omongan tidak masalah. Karena omongannya tidak merendahkan ciptaan Allah, tidak merendahkan yang masih tidak percaya. Jadi seperti itu ya.
kecuali dengan melakukan zahir yang melanggar syariat. Kayak mencuri baru dihukum, mabok baru dicambuk, kelihatan melakukan kejahatan seperti. Dari ini praktek bukan secara ukur saja ya sebenarnya. Hukum sehari-hari juga gitu. Kalau ada orang kita curiga dia kayak gini kayak gitu, bukan masalah kafir. Kita nggak boleh menghukum dia dengan kecurigaan kita. Walaupun secara psikologi kita bisa menilai. Ada orang ngomong sesuatu sama lu tahu dia bohong. Dari mana tahunya? Dari gestur tubuhnya. Kadang orang tuh kalau bohong kelihatan. Dari ngomong gayanya gini gitu itu bisa dibaca. Itu psikolog biasa itu. Biasa dipakai sama polisi yang interogasi, jaksa, hakim tahu. Tapi saat ada orang ngomong, kalau di dalam Islam ya, kita nggak bisa ngomong, oh kamu bohong, nggak bisa. Kenapa kamu bilang bohong? Ya dari gestur tubuh kamu kelihatan kamu sejauh berbohong, nggak bisa. Mungkin kita itu bisa masukkan kategori buat prasangka saja, ya, tapi nggak bisa menghukumi dia bohong sampai ketahuan omongannya beda dengan bukti yang nyata. Ya, contoh ada orang datang ke hakim, ada dua orang berdebat. Ini yang satu bilang ini handphone saya, bisa A dan B. Ini handphone asli milik yang A, bukan milik B. Yang A bilang ini punya ulur, B bilang ini punya ulur juga. Gimana hakim menghukuminya? Suruh ngomong. Pertama, A, apa hujah kamu? Ini handphone saya hakim. B juga ngomong, bukan ini handphone saya. Pertama dilihat siapa yang pegang barang dan ada pada siapa barangnya. Kalau ada barangnya pada A berarti punyanya A, selesai. Itu hukum kayak gitu. Kalau barangnya ada pada B, punyanya B. Itu hukum secara hukum itu. Hakim bilang, enggak, hakim bisa namanya ya handphonenya ada pada B sekarang, yang bukan punyanya. Ini handphone ulur, dipegang sama B. Yang A bilang aslinya handphonenya yang A ya, ini handphonenya A. Ini punya ulur hakim. Mana buktinya itu punya kamu diambil sama B? A harus ada bukti. Oh ada buktinya, ada saksi, ada ada orang yang melihat, ada CCTV misalnya sekarang, atau ada buktinya, itu handphonenya ada passwordnya. Dia nggak mungkin bisa buka, saya bisa buka. Oh iya benar, lalu kembali kepada A. Ya. Jadi nggak akan diberikan tuduhan kecuali dengan bukti. Al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukti bagi yang menuduh. Nah kalau yang A nggak punya bukti, itu handphone ulur. Mana buktinya? Ada Pak. Yang B kebetulan bisa buka. Karena nggak ada bukti. Apa yang dilakukan? Bayaminu alaman angkar. Yang ingkar B punya siapa? Punya orang hakim, bukan punya A. Ada B sumpah. Yang menuduh nggak bisa punya bukti, dilewatkan. Yang B ditanya sumpah. Beneran punya ulur? Disuruh sumpah. Ulur bersumpah demi Allah ini handphone ulur. Selesai. Dihukum dengan hukum. Dulu pernah kejadian seperti ini. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah lewat dan melihat baju perang sedang ada di baju perang beliau yang Sayyidina Ali ada di rumah milik seorang Yahudi. Baju perang beliau ini hilang, dicolong, dicuri orang. Sayyidina Ali saat itu sedang jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Melihat itu langsung dipegang. Kamu mencuri baju perang saya, ke hakim. Sampai ke pengadilan bahasa kita antri. Nggak langsung dirobot ke dalam. Ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini Yahudi yang cerita. Aku ketika masuk ke pengadilan, aku lihat dia tidak memiliki perlakuan khusus, biasa aja. Sampai datang gilirannya baru ditanya, apa yang kamu inginkan wahai Ali? Dipanggil pakai nama, nggak pakai Amirul Mukminin. Beliau nggak mau memang. Saat itu beliau datang sedang menjadi citizen orang biasa. Aku mau melaporkan bahwa baju perangku dicuri. Ditanya, sekarang mana baju perangnya? Sama dia, kan dia megang. Ini dijawab sama orang tadi. Benarkah kamu mencuri itu? Jawab. Tidak hakim. Ini baju perang saya dan ada di rumah saya. Itu dulunya dia. Baju perang saya ada di rumah saya. Ali lewat menuduh saya mencuri baju perangnya dia. Balik ditanya, Ali ada
dia mencuri? Nggak ada. Tidak ada. Ayo ditanya lagi, Fulan. Dia udah punya bukti punya dia. Orang Yahudi tadi nggak perlu ditanya mana buktinya punya dia. Ini jangan sampai salah. Yahudi tadi nggak boleh ditanya mana buktinya punya dia. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia yang pegang barang. Jadi nggak boleh ditanya. Jangan sampai gini dia pegang handphone. Lu lihat isi kendaraan. Lu datang ke dia. Pak, mana bukti kendaraan ini punya dia? Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Oh, nggak ada bukti sih, ulun ambil, berarti dia punya ulun. Kalau kayak gitu bahaya, nanti kemana-mana kita tinggal ambil barang orang aja. Jadi makanya lau yu'tan nasu bid'awahu qadda'a ba'd amwal ba'd. Ada hadis Rasulullah. Kalau orang diterima, dikasih hanya dengan tuduhan, niscaya orang-orang saling tuduh nanti. Ini punya ulun, ini punya ulun. Makanya kalau menuduh, ini punya ulun kata saudara Ali. Tanya, di mana barangnya? Di rumahnya Yahudi tadi. Nggak bisa, nanti bukan punya punya Yahudi. Kalau mau menuduh, mana buktinya? Sampai begitu. Nggak ada bukti. Kita Imam Ali. Nggak ada bukti dia mencuri. Akhirnya ditanya lagi Yahudi, suruh sumpah. Dia bersumpah. Selesai. Sudah hakim kata Yahudinya. Gampang benar kan? Sudah punya kamu. Berarti Ali kalah. Kaget Yahudi tadi. Ternyata dirinya bukan main Islam. Dan itu cara hukum tadi. Walaupun hakim tahu ini Sayyidina Ali nggak mungkin bohong. Yahudi itu pendusta dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai udah tahu semua yang lihat kita kenal. Pendusta yang ahli, yang mahir. Kerjaannya itu ya dusta aja udah dari dulu. Dusta itu. Pura-pura orang syirik, orang kafir Mekah lebih mulia daripada Yahudi. Kenapa? Mereka terus terang kafir dari Islam. Tapi sampai ke Madinah Rasulullah, orang Madinah kan banyak Yahudi. Madinah itu banyak kampung-kampung Yahudinya. Kalau Yahudi bagaimana? Pura-pura Islam mereka. Tapi mereka memberikan bocoran kabarnya Rasulullah. Jadi pengkhianat. Dan sampai sekarang begitu. Sampai sekarang seperti itu. Kerjanya mereka itu dusta, khianat. Ini penyakit paling besar, paling berbahaya. Jadi saat itu, baik kejadian khalifahnya pun sama. Ini hakim tahu nih Yahudi bakalan bohong. Datang Sayyidina Ali dan ini, kalau kita meribadikan langsung pasti ini lawannya yang salah, kan begitu. Ada mungkin lawannya yang benar. Kita tahu ini Sayyidina Ali sama orang Yahudi. Kada usah sidang pun kita tahu. Cuma tidak bisa hukum pakai dohir. Akhirnya apa yang dilakukan? Dilepas. Langsung lah Yahudi tersebut saat dia hukum dohir syahadat masuk Islam. Dia melihat tidak ada yang sekitar ini, tidak ada yang seadil ini. Takut dia bahwa walaupun Ali khalifah, tidak ada yang namanya hukum mengikuti pemimpin, tidak ada hukum satu aja. Memang selalu ya, hukum satu mesti ada sebenarnya. Cuma selalu dibuat oleh orang-orang kafir seakan-akan Islam itu tidak benar. Padahal kalau kita pakai hukum Islam di segala sisi, pasti itu hidupnya negara tenteram. Pasti diberikan kelancaran dan rezeki oleh Allah. Lihat negara-negara kecil yang menerapkan hukum Islam tenteram negara. Walaupun hukum Islam kelihatannya ada yang serem seperti raja, hukum mati, tapi selalu tenteram dan aman. Itu orang yang hukum Islam. Dan yang hukum tersebut masuk Islam karena kejadian Covid tadi. Kembali ke masa kita, jadi hukum orang dengan hukum dohir. Nah, satu lagi hadis tentang hukum dohir. Al-Abi Ma'bad Al-Mihdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah. Ma'bad ini Al-Mihdad ini ngomong ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku ketemu orang kafir? Faqtatalna. Tanya ya dia tanya. Kalau kita berperang ya Rasulullah. Fadaraba ihda yadayya bis-sayfi faqata'aha. Dia menebas salah satu tanganku pakai pedang ya Rasulullah, orang kafir tadi. Faqata'aha, lalu dia memotong
Tsumma lada minni bi syajaratin. Lalu lada di sini. Lalu orang tersebut berlindung dariku dengan sebuah pohon. Artinya habis dia nolong tangan, kita kalahkan dia, terus dia kabur sembunyi di balik pohon. Lada itu berlindung. Berlindung dariku di sebuah pohon. Jadi kita kelahi Rasulullah, dia potong tangan saya. Lalu aku serang, habis itu dia sembunyi di balik pohon. Faqala aslamtu lillah, di balik pohon dia ngomong, aku Islam, syahadat. Syahadat. Aku Islam. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Apakah aku bunuh tetap dia ya Rasulullah setelah dia masuk Islam? Jadi ini beliau memastikan jawaban tadi. Kan di awal kan ada omongan kalau ada orang syahadat enggak boleh apa-apa. Nah, sekarang ini gimana kalau kejadiannya begini ya Rasulullah? Kita lagi perang. Dia nebas saya terus dia sembunyi lagi. Apakah pas mau saya tebas balik dia syahadat? Boleh enggak saya teruskan? Faqala la taqtul. Rasulullah bilang jangan bunuh. Faqultu dijawab lagi, diperjelas. Ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya. Ya Rasulullah, dia memotong salah satu tanganku. Dia memotong salah satu tangan sahabat tersebut. Dipastikan ya, ini tanganmu dipotong ya Rasulullah. Dijawab lagi ya Rasulullah SAW. Sahabat tadi ya, "Tsumma qala dzalika ba'da an wada'aha." Lalu baru syahadat setelah potong tangan itu. Faqala la taqtulhu, la taqtulhu. Jangan kamu bunuh dia. Diulang lagi Rasulullah SAW. Fa in qataltahu, kalau kamu bunuh dia, fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulhu. Kedudukan dia sekarang di tempat kamu sebelum kamu bunuh. Artinya dia sekarang Islam. Kalau kamu bunuh sekarang, berarti tempatnya dia menempati tempat kamu. Artinya dia sekarang Islam. Wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Dan kamu kembali karena kamu membunuh dia, kamu berada di tempatnya dia sebelum dia memotong tangan kamu, sebelum dia mengucapkan syahadat. Artinya kalau dibunuh bertukar tempatnya. Sidin mati Islam, kita yang memotong cahaya orang kafir dan membunuh dia. Ini yang cara berat dari hukum. Ini sahabat memastikan gimana kalau keadaan secara zahir sudah bisa membuat orang yakin bahwa dia itu pura-pura. Dimana prasangka kok dia itu pura-pura. Jadi kan dibilang kalau syahadat aman sudah Islam. Kalau sudah syahadat Islam beres. Nah sekarang keadaannya begini gimana ini? Pertanyaannya begitu Ustaz sahabat. Ini keadaan seperti ini ada orang kafir lagi menang, lagi kelahi sama kita. Dia motong tangan kita. Habis motong pas kita mau bunuh langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Secara alamiah, ini orang syahadatnya asli yang pura-pura. Asli yang pura-pura, palsu. Ya, kecuali mungkin udah sehari 2 hari lah cerita. Ini baru aja lagi sembunyi di pohon. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dohir membuat kita berprasangka 90% dia palsu. Tapi ada kemungkinan walaupun 5%, 2% ada kemungkinan betul syahadat. Tapi prasangka kuat kita mungkin 99% gitu. Kita pura-pura gitu. Tapi tetap Islam menghukumi dengan hukum dohir. Itu kan 99% kita menuduh hatinya mereka. Tapi ada 1% kemungkinan dia itu Islam semua. Tidak bisa kita amalkan. Tidak bisa. Boleh kan dibunuh? Tidak boleh kan Rasulullah. Dia potong tanganku ya Rasulullah. Jangan kamu bunuh. Dia potong tanganku sebelum dia Islam. Tidak bisa. Paling ini bisa. Diterima syahadatnya, masuk Islam, sidang. Dia syahadat Islam, ada sidang bahwa Rasulullah. Ya Rasulullah dia syahadat, tapi dia tadi sebelum syahadat potong tangan saya, sidang. Nanti dilakukan hukum Islam. Dipotong juga tangannya. Jangan dikira, wah berarti Islam dolim dong. Kesian muslimin tangannya dipotong, habis itu orangnya dimaafkan. Enggak, ditangkap. Dia orang kafir tadi, di
ditangkap dan dihukum. Kan syahadat dia masuk Islam, walaupun syahadat tetap dihukum. Syahadat itu mengampuni dosa antara dia dan Allah. Kalau dosa yang antara dia dan Allah belum punya hutang, tetap harus bayar. Jangan dikira ada orang kafir syahadat masuk Islam, hutang lunas seberataan. Ada, harus bayar. Dosa yang berhubungan dengan manusia tetap harus diselesaikan. Kan kalau orang kafir masuk Islam, kan dosanya semua dimaafkan kan? Nggak ada suruh potong sholat, potong puasa, nggak ada. Itu dosa antara dia saja. Tapi kalau dia melakukan dosa kejahatan seperti ini, memotong tangan orang yang nuntut potong dia. Walaupun dia belum syahadat. Ada orang kafir belum kayak muslim. Karena orang kafir nggak dihukum Islam. Tapi kalau negara Islam, atur Islam, kayak di Saudi, pernah kejadian dulu orang kafir melakukan kejahatan ditangkap dipotong. Kan dia kafir. Tetap hukum Islam yang berlaku itu berlaku untuk semua. Kalau hukuman, walaupun dia kafir untuk dihukum. Apalagi sudah syahadat, tambah lagi harusnya. Jadi kejadian ini jangan dipikir kesian saya dia potong tangannya. Tidak. Syahadatnya diterima, yang potong tangan tetap ditangkap, dihukum juga oleh Allah sesuai dengan potongan tersebut. Jadi dihukum ya, tiga. Jadi di sini perlu kita perhatikan. Pertamanya penjelasan dari Rasulullah. Kita itu tetap pakai hukum boleh. Walaupun prasangka kita itu kuat sekali, dia itu prasangka itu hati. Ada buktinya prasangka yang kita yang cukup utama tetap prasangka kita tidak bisa digunakan. Kita pakainya hukum secara boleh. Apa bolehnya? Dia syahadat tertulis. Sahabatnya pintar ya. Ketika dia dengar hadis Rasulullah seperti tadi, ayat Allah, "In tabu wa aslahu wa tabu wa aqamu sholata wa atau zakata fakhudhu minni sabilahu." Kalau mereka taubat, menjalankan sholat, menjalankan zakat, biarkan mereka. Nah, sahabat pikir, gimana kalau zahirnya kita lihat bikin prasangka dengan hukum pikirannya mereka. Zahirnya membuat prasangka kuat bahwa Islam itu berulang. Tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, secara zahir ini ada prasangka kuat. Gimana ya Rasulullah? Tetap pakai hukum. Wah, dia kelihatan ini pura-pura Islamnya. Ada buktinya? Nggak ada sih. Tahu hati kamu, nggak tahu hatinya dia. Tetap dia hukumnya Islam, walaupun habis potong. Dan sekali lagi, setelah syahadat masuk Islam, nanti dia dimintai pertanggungjawaban atas kejahatannya dari Allah. Jadi caranya sahabat tadi gimana? Jangan bunuh. Oleh syahadat itu sudah ada di Rasulullah. Sambil Rasulullah ngapain? Ya Rasulullah, dia tadi aku pernah lapor gini terus dia masuk Islam. Bagaimana sekarang? Nanti Rasulullah menghukum juga hukum Islam. Dia diterima Muslim syahadatnya. Kalau dia dihukum untuk potong juga tangannya, atau dimintai ganti dengan unta 100 ekor unta, karena dia memotong tangan. Nah, seperti itu adalah Islam. Kita diajar dididik untuk dengan boleh. Tapi kalau prasangka itu boleh, hanya untuk waspada, ingat ya, bukan bertindak. Prasangka itu boleh untuk waspada, bukan bertindak. Saya lihat orang ini kayak gini, bayar silakan hati-hati. Ada orang mondar mandir di depan rumah, lihat, nggak boleh lihat. Jangan langsung pukulin. Oh, ini tanda-tanda maling, langsung dipukulin. Jangan, waspada, silakan hati-hati dulu. Oh enggak, kita bisa menamakan ini maling sekali. Nggak boleh. Kita lihat dulu baru kita waspada dulu. Itu perintah syariat. Nanti insya Allah ada 3 hari lagi di bab ini kita akan bahas